Kalau mendengar kata kelapa, yang mungkin terlintas adalah airnya yang segar atau santannya yang gurih. Mendapatkan julukan sebagai buah seribu guna, kelapa memang bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Sabut kelapa misalnya, limbah yang sering dibuang ini bisa disulap menjadi barang bernilai jual tinggi. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan sabut kelapa, si limbah penuh manfaat. PT Binkoran Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sabut kelapa. Perusahaan ini juga memberikan peluang bagi UMKM untuk bergabung sebagai supplier. PT Binkoran Nusantara menyediakan mesin pengolah, pelatihan, konsultasi, garansi mesin, hingga kontrak pembelian hasil produksi. Yang melatar belakangi berdirinya sebenarnya peluang ya. Jadi kita ngelihat banyak sampah limbah dari serabut kelapa yang akhirnya mengakibatkan banjir dan lain-lain. Jadi kita dapat ide bagaimana supaya limbah ini, sampahnya bisa kita jadikan uang gitu. Nah maka karena itu mulailah kita memproduksi mesin pengolahan serabut kelapa, ya kan? Terus kita bermitra dengan orang yang beli mesinnya kita jual ke mereka, operasional dari mereka, terus produknya yang diproduksi itu dibeli oleh kita, seperti itu. Yang menjadi inspirasi sebenarnya failure ya, kegagalan. Jadi untuk permulaan, untuk awalnya kita produksi mesin, tetapi kita nggak menjual mesin itu ke orangnya, lebih ke titipan. Jadi kita titipkan mesinnya, terus kita narik produksinya, seperti itu. Tapi itu menjadi kegagalan karena orang itu nggak beli mesinnya, jadi rasa tanggung jawabnya nggak ada. Maka dari situlah timbul kita memikirkan solusi untuk itu, bagaimana caranya. Ya akhirnya ketemu mesinnya itu kita jual ke orangnya, terus dikontrak sama kita selama 3 tahun. Hasil produksinya mereka kita beli dengan harga untung di mereka, seperti itu. Produk dari sabut kelapa ini kini telah menyebar luas ke berbagai daerah, menjangkau pasar lokal hingga mancanegara. Bahan utama mereka ada koko bristol yang merupakan serat panjang dan kuat. Biasanya digunakan untuk produk yang membutuhkan daya tahan lama. Koko fiber memiliki serat lebih halus dan lentur, cocok untuk bahan kerajinan, matras, hingga pot tanaman. Sementara itu, kokopit adalah bagian serbuk halus dari sabut kelapa, berfungsi sebagai media tanam. Di tempat inilah proses kreatif dimulai. Ruang kerja sederhana yang menjadi saksi bagaimana limbah kelapa diubah menjadi produk bernilai. Kalau bahan baku kita ngambilnya dari Pacitan, Ponorogo, Madiun, sama Kebumen. Ngawi juga ada, Klaten, Karanganyar juga ada tapi sebagian. Prosesnya kita makanya pakai serabut yang basah, yang masih hijau. Jadi bahan baku yang hijau seperti yang ini kan masih ada hijau-hijaunya, masih bisa diproses nih. Setelah masuk sini nanti ke mesin semi. Jadi mesin semi itu untuk membuang serabut, memisahkan serat utamanya sama untuk kokopit dan pistol. Setelah dari mesin semi nanti
turun lagi diproses ke mesin manual untuk misahin serat utamanya, terus misahin kokopit sama kokofiber. Jadi sebelum diproses kita sirami atau kita rendam dulu biar lebih empuk, prosesnya lebih gampang. Cuman ini prosesnya kan berkelanjutan, dari proses A sampai Z itu 1 hari 1 truk gitu lah. Inilah ruang oven pengeringan sabut kelapa. Tahap penting yang memastikan setiap serat mencapai kualitas terbaiknya. Di tempat ini, kadar air dikurangi, tekstur diperkuat, dan ketahanan produk ditingkatkan sebelum akhirnya siap diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Kalau kendala kita dapat bahan bakunya yang kering untuk kendala, terus mesin trouble mungkin, terus bahan baku telat. Saat ini, jumlah karyawan produksi mencapai 15 orang yang terbagi dalam beberapa bagian, di mana para perajin sabut kelapa memulai waktu produksi dari pukul 8 pagi hingga pukul setengah 5 sore. Setelah melalui proses pengolahan, sabut kelapa ini akan dibawa ke PT Binkoran Nusantara sebagai tempat hasil akhir produksi, sekaligus sebagai tempat pemasaran produk-produk kerajinan sabut kelapa yang siap diperjualbelikan. Membantu dari segi waste management terutama. Jadi daripada ngebuangnya sembarangan mengakibatkan banjir dan lain-lain, atau dibakar mengakibatkan polusi, ya kan? Jadi lebih baik yaitu dijadikan produk dengan angka yang lumayan bagus. Harapannya ya mungkin spread awareness, terutama semakin banyak orang yang mengetahui mengenai manfaat dari serabut kelapa itu, ya sebenarnya nggak ada yang kebuang, semua bisa menjadi barang dan semua bisa menjadi duit, seperti itu pertama. Jadi semakin banyak orang yang mengetahui itu, semakin menurunlah limbah yang ada di Indonesia dari kelapa sawit, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin harapan kita ya, kalau bisa mendapat support dari pemerintah, ya kan, untuk membantu ya di spread awareness itu, dan juga untuk mengurangi penggunaan plastik, seperti itu. Itulah harapan kita supaya Indonesia itu lebih maju ke depan. Kadang, hal yang kita anggap sepele justru punya potensi luar biasa. Sabut kelapa membuktikan bahwa dengan sedikit ide dan kerja keras, sesuatu yang sederhana bisa membawa perubahan dari alam untuk kita semua. Sabut kelapa bukti nyata bahwa kreativitas tak pernah sia-sia.